Halo minasan, kali ini DG akan menceritakan alur anime Ninja Kamui episode 1. Tak bosan-bosannya DG menyarankan agar kalian nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat karena DG dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Pada suatu malam, tepatnya di dalam sebuah gerbong kereta, terlihat seorang lelaki tengah berdiri diam sambil memandang keluar kaca jendela dengan perasaan tidak tenang. Tiba-tiba saja lelaki berjas itu berlari kencang dan tiba di sebuah gang sepi di suatu kota. Tanpa diduga dia didatangi oleh banyak pasukan ninja hitam. Para ninja itu pun melemparkan sebuah granat dan menyerang lelaki tersebut. Sontak saja lelaki itu menghindar dan menyerang balik para ninja dengan pergerakan yang sangat cepat. Dengan memanfaatkan belati dan jarum musuh, lelaki ini lantas menikam para ninja yang terus menyerangnya. Walau sebenarnya lelaki ini begitu tangguh, namun dia hanyalah manusia biasa yang tidak sanggup jika terus-terusan dikeroyok seperti ini. Lehernya pun tertusuk belati, dan setelahnya beberapa ninja berdatangan untuk menusukkan katana di punggungnya. Tidak berhenti di situ, bos ninja bertubuh besar langsung mengunci leher dan menyeret tubuh lelaki itu dengan kabel panjangnya. Ketika lelaki ini melayang di udara, si bos lantas membanting dan memenggal kepala si lelaki dengan begitu brutal. Seorang ninja pun menyeken mayat lelaki malang itu, dan ternyata identitas mayat ini begitu berbeda dengan fisiknya tadi. Setelah memastikan kalau lelaki tadi benar-benar tewas, para ninja ini lantas pergi begitu saja. Pada keesokan harinya, seorang pria terlihat sangat sibuk memanen beberapa jagungnya dengan penuh semangat. Ketika waktu menjelang sore, pria ini masih sibuk memperbaiki motornya. Lelaki yang diketahui bernama Jologen ini lantas didatangi anaknya yang bernama Kyle dengan maksud mengagetkannya menggunakan topeng Oni. Walau upayanya tidak berhasil, namun Kyle sangat senang dan mengagumi ayahnya. Sedetik kemudian, istri Joe yang bernama Sarah juga nampak datang dan menyapa keluarganya dengan penuh senyuman. Pada malam itu juga, stasiun TV memberitakan tentang insiden pembunuhan yang begitu keji. Korban ditebas menggunakan senjata tajam, dan hingga detik ini pelaku pembunuhan tersebut masih belum juga tertangkap. Jika dilihat dari luka yang tertinggal, bisa dipastikan kalau pelaku pembunuhan ini lebih dari 5 orang. Jelas saja berita ini membuat Sarah jadi agak khawatir. Dia lantas memeriksa informasi pembunuhan tadi dengan laptopnya. Anehnya identitas korban benar-benar tidak diketahui, meskipun pihak berwajib telah mewawancarai rekan kerja dan juga atasannya. Sebenarnya Joe sudah melihat beberapa jaringan CCTV di kota menggunakan ponselnya. Dia lantas menenangkan istrinya dan memastikan bahwa tidak akan ada orang yang datang ke tempat ini. Pada keesokan harinya, kegiatan keluarga Logan nampak berjalan normal tanpa ada suatu kendala apapun. Bahkan ketika waktu sudah malam, kondisi lingkungan masih saja normal dan terlihat baik-baik saja. Beberapa hari kemudian, berita tentang pembunuhan keji kembali disiarkan di TV. Bahkan lokasi dan ciri-ciri korban juga begitu mirip dengan kasus-kasus sebelumnya. Pihak berwenang lantas mengidentifikasikan pelaku sebagai pembunuh berantai. Anehnya, antar sesama korban tidak memiliki kaitan dan petunjuk sama sekali. Tepat pada tanggal 25 malam, keluarga Logan mengadakan pesta kecil-kecilan untuk Kyle. Mereka membuat api unggun dan memanggang stik untuk makan bersama. Joe kemudian menyanyi dan memainkan gitarnya untuk anak dan istrinya. Keluarga ini pun mulai berpelukan. Joe benar-benar sangat menyayangi keluarganya.
Suasana saat itu benar-benar begitu menyenangkan dan menjadi kenangan terindah yang benar-benar sulit dilupakan. Ketika waktu sudah dini hari, Joe terlihat terjaga dan meminta istrinya untuk tenang serta tidak khawatir. Lelaki ini pun turun ke lantai bawah untuk mengecek kondisi rumah. Tanpa diduga jendela rumah menyala merah dikarenakan teropong mata para ninja yang berwarna merah telah mendekati jendela itu. Sontak saja Joe langsung waspada karena para ninja pembunuh mulai menerjang rumahnya. Dia pun berusaha melindungi dirinya dan melawan para ninja pembunuh itu dengan segenap kekuatan. Walau sebenarnya Joe Logan mampu menghabisi para ninja ini, namun konsentrasinya buyar ketika putranya yang ketakutan memanggil-manggil namanya. Dia pun menendang seorang ninja di hadapannya dan langsung berlari ke atas untuk menyelamatkan anak dan istrinya. Namun sayang, ninja yang dibiarkannya tadi berhasil menancapkan jarum di lehernya. Joe pun tidak memperdulikan serangan itu, dan dia terus merayap menaiki anak tangga ke lantai 2 walau sangat kepayahan. Sesampainya di lantai 2, Joe benar-benar sangat tersentak ketika melihat pintu kamarnya telah disusupi musuh. Walau Sarah sudah melakukan perlawanan, namun wanita ini tidak sanggup menghadapi si bos ninja. Dia pun tersungkur sambil memeluk Kyle dengan begitu erat. Si bos nampak menyeringai dan setelahnya menikam leher Sarah di hadapan Joe. Jelas saja si Joe benar-benar sangat marah dan menggertakkan giginya. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena seorang ninja telah menikam tubuhnya dari belakang. Joe pun menangis dan setelahnya terhuyung ambruk ke lantai. Sedetik kemudian para polisi mulai mendatangi kediaman keluarga Logan. Nampaknya ada sosok pengkhianat yang membocorkan kegiatan pembantaian para ninja ini. Setelah si bos memeriksa nadi dan memastikan kalau Joe Logan telah mati, mereka pun langsung kabur dengan sangat cepat. Sayangnya para polisi terlambat, dan mereka hanya menemukan jasad keluarga Logan yang tergeletak begitu saja dengan darah di mana-mana. Setelah 24 jam berlalu, Joe nampak bangkit dari kematiannya. Namun dia sangat depresi, mengingat keluarganya telah dibantai dengan begitu sadis. Hal ini pun membuatnya pingsan dan tidak sadarkan diri lagi. Sesaat kemudian, Joe menemukan dirinya terbangun di sebuah kamar rumah sakit. Pak dokter pun meminta Joe tenang, sambil menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi pada keluarganya. Selain itu, Pak dokter juga bingung mengapa Joe bisa hidup kembali, padahal sebelumnya dia dinyatakan meninggal dunia. Setelah mendengarkan kabar kalau anak dan istrinya tidak bisa diselamatkan, Joe pun langsung meneteskan air matanya. Beberapa saat kemudian, dua agen FBI yang bernama Mike Morris dan Emma Samanda nampak membesuk Joe Logan. Setelah memperkenalkan dirinya pada Joe, Mike benar-benar meminta maaf karena telah mengganggu waktu istirahat Joe. Namun mereka harus menjalankan tugas penting ini demi keamanan dan kenyamanan masyarakat. Mike pun menanyakan siapa yang menyerang keluarga Joe dan apa motif dibalik penyerangan itu. Namun Joe hanya diam sambil menggenggam erat selimutnya. Mike pun memberikan kartu namanya pada Joe dan berharap si Joe bisa menghubunginya kembali. Setelah keluar kamar, Mike memiliki firasat kalau Joe mungkin mengetahui siapa dalang dibalik kematian keluarganya. Oleh karena itulah untuk berjaga-jaga, Mike dan Emma akan bergantian mengawasi kondisi Joe Logan hingga malam. Malam itu Emma nampak memantau Joe yang sedang duduk menyendiri di atas atap rumah sakit. Tanpa diduga Joe Logan mengeluarkan sebuah jarum di nadi tangan kirinya. Dia lantas menancapkan jarum itu hingga lengannya bereaksi memutar cepat. Bersamaan dengan itu, Joe berhasil menghindari beberapa shuriken yang ditargetkan padanya. Saat itu juga banyak ninja yang mulai berdatangan dan menyerang Joe. Namun pria ini nampak kesetanan dan menghabisi para ninja dengan sangat brutal. Dia lantas berlari sambil mengeluarkan teknik ninjutsunya, di mana teknik itu memunculkan sebuah aura hitam dan membuat para ninja jadi kebingungan. Hebatnya, Joe bisa memenggal banyak kepala musuh dengan sekali serangan. Kondisi yang sangat genting ini membuat Emma agak kebingungan. Dia pun langsung berlari untuk mengecek apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun dia langsung pingsan setelah Joe memukulnya. Hingga saat ini kondisi Joe masih kesetanan. Dia terus membantai para ninja yang muncul di hadapannya dengan begitu sadis.
Terjangan shuriken dan tepasan pedang sama sekali tidak bisa menghentikan amukannya. Dia lantas mendorong para ninja masuk ke dalam lift dan menghabisi mereka semuanya dengan sangat cepat. Ketika agen Mike marah karena Emma tidak mengangkat ponselnya, saat itu juga dia sangat kaget setelah menyadari kalau di hadapannya banyak sekali mayat ninja yang berkelimpangan. Joe pun pada akhirnya bisa berhadapan langsung dengan si bos ninja. Mengingat kalau musuh di hadapannya ini adalah sosok yang telah menghabisi keluarganya, Joe lantas langsung menyerbunya. Namun si bos bukanlah musuh yang mudah dikalahkan. Dia bahkan bisa memunculkan sebuah perangkat yang menempel di leher Joe dengan senjata tali rahasianya. Kedua pedang mereka pun terus bertabrakan tanpa henti. Namun si bos jadi kebingungan setelah Joe melepaskan ninjutsu aura hitamnya. Tanpa membuang waktu, Joe lantas menebas dan menikamkan pedangnya berkali-kali pada tubuh besar si bos ninja. Jelas saja hal ini membuat si bos langsung jatuh terkulai. Dengan sangat serius, Joe bertanya mengapa si bos ninja dan organisasinya bisa menemukan tempat tinggalnya. Si bos pun hanya menjawab kalau mulai detik ini, Joe tidak akan bisa kabur kemanapun walau dia merubah penampilannya. Saat itulah si Joe menarik hologram di kepalanya, di mana hologram itu tersambung dengan perangkat di lehernya. Ternyata wajah Joe Logan sangat berbeda dari sebelumnya. Setelah menunjukkan sosok dirinya yang asli, Joe lantas mengakhiri nyawa si bos ninja. Sebelum pergi dari rumah sakit, Joe masih menyempatkan diri untuk melihat keluarganya di kamar mayat. Dia pun kembali ke rumahnya dan menjebol tembok di sudut ruangan untuk mengambil kotak peralatan rahasianya. Di dalam kotak itu, terdapat beberapa foto lama keluarganya. Saat itu juga, Joe jadi mengingat semua kenangan terbaiknya bersama keluarga yang sangat dicintainya. Dia lantas mengguyur seluruh rumah dengan bensin dan setelahnya membakar rumah itu beserta seluruh kenangan terbaiknya. Dengan sangat serius, Joe mulai mengenakan topeng ninjanya. Dia pun berniat untuk menuntut balas pada organisasi yang telah menghilangkan nyawa keluarganya. Scene menampilkan kembali adegan Joe yang menyaksikan istrinya bersimbah darah setelah ditebas bos ninja. Sambil terbata-bata, sang istri memanggil Joe dengan nama Higan. Sedetik kemudian putranya pun bangkit, dan bocah ini lantas menoleh serta menjerit memanggil ayahnya. Saat itulah Joe langsung terjaga dari tidurnya. Oke, kali ini dan seterusnya kita akan ganti nama Joe Logan menjadi nama yang sebenarnya yaitu Higan. Sebagai informasi tambahan, nama istri Higan yang sebenarnya adalah Mari dan putranya adalah Ren. Higan nampak sedang terduduk di sebuah gudang kosong sambil terengah-engah. Ternyata sebelumnya dia tidak benar-benar membunuh si bos ninja. Bos ninja sendiri nampak menggantung terbalik dan pingsan setelah dihajar Higan. Ketika si Higan ambruk, tiba-tiba muncul lelaki tua dengan banyak kucing hitamnya. Lelaki tua yang diketahui bernama Kagari itu langsung memindahkan Higan ke kamar sebelah dan mengobati lukanya. Sambil meramu obat, Kagari menyampaikan rasa duka cita yang mendalam pada Higan tentang nasib keluarganya. Kagari pun bertanya mengapa Higan tidak menyamar saja. Higan pun menjawab kalau organisasi saat ini telah menemukan cara untuk menembus sistem pengubah wajah. Oleh karena itulah Higan tidak mau menyamar lagi, karena memang hal tersebut sudah tidak ada gunanya. Melihat luka lebam di lengan kiri Higan, Kagari pun memintanya untuk jangan menggunakan seni bela diri kesadaran nyata. Jika Higan terus memaksakan diri, maka selanjutnya sudah pasti akan terjadi fatality. Setelah memeriksa luka di punggung Higan, Kagari mengatakan kalau Higan sangat beruntung. Seharusnya dia sudah tewas dengan kondisi luka seperti itu. Atau mungkin saja ada seseorang di luar sana yang tidak menginginkan kematiannya. Kagari lantas menancapkan sebuah jarum besar di dada Higan hingga membuat lelaki tersebut pingsan seketika. Pada malam harinya, Higan mulai tersadar dengan tubuh dipenuhi perban. Dia lantas memeriksa tasnya dan menemukan kartu nama agen Mike Morris. Setelah itu, Higan mendatangi bos ninja dan menikamnya berulang kali. Walau sudah disiksa seperti itu, namun si bos ninja tidak pernah gentar. Dia lantas mengumpat Higan dan mengatakan kalau siksaan ini tidaklah seberapa. Namun Higan sudah sangat memahami maksud si bos, dan dia menusukkan belatinya begitu saja pada lelaki besar itu.
Siksaan pun terus berlanjut pada keesokan harinya. Pagi, siang, dan malam Higan tidak pernah berhenti menusuk tubuh si bos ninja. Bos ninja pun jadi bingung apa yang sebenarnya diincar oleh Higan. Dia pun meminta Higan untuk segera membunuhnya saja. Di suatu malam, Higan menyiramkan bensin pada si bos ninja. Namun si bos ninja malah mengejek Higan dan dia menceritakan tentang raungan istri dan putra Higan sebelum ajal menjelang. Higan pun hanya bisa diam. Sambil menyalakan sebatang korek api, Higan ingin menorehkan rasa sakit istri dan putranya ke dalam ingatan si bos ninja untuk selamanya. Sebelum detak jantung si bos berhenti, Higan akan menjatuhkan bos ninja ke jurang neraka, di mana di sana terdengar suara tulang dihancurkan dan remuk. Bagi Higan, ini akan menjadi ajal yang begitu indah. Bahkan setelah mati, Higan memastikan kalau si bos ninja akan tetap gemetar karena ulah Oni di sana. Higan pun menjatuhkan korek apinya, dan setelahnya membalut seluruh tubuh bos ninja dengan api mengerikan yang menyala-nyala. Jelas saja si bos langsung menjerit kesakitan dan tewas di tempat. Sementara itu di kantor pusat FBI, agen Mike Morris tengah berdebat dengan atasannya karena dia dikeluarkan dari penyelidikan. Walau di rumah sakit banyak darah di mana-mana, namun FBI sama sekali tidak mengetahui identitas dari pemilik darah itu. Bahkan CCTV juga tidak merekam apa yang sebenarnya telah terjadi di sana. Atasan Mike Moon tidak bisa berbuat banyak, apalagi ini adalah instruksi dari manajemen FBI yang tidak bisa diganggu-gugat. Dia pun meminta Mike untuk tidak melanjutkan penyelidikan dan mencari kasus lain saja. Jelas saja hal ini membuat Mike benar-benar kesal. Apalagi FBI juga membungkam Emma, satu-satunya saksi hidup yang mengetahui kejadian di TKP. Sedetik kemudian Mike mendatangi Emma, dan Emma sendiri hanya tertawa sinis melihat FBI yang berusaha terang-terangan menutupi kasus ini. Gadis ini lantas menunjukkan layar di komputernya pada Mike, di mana data keluarga Logan semuanya palsu dan tidak pernah ada. Bahkan korban-korban sebelumnya juga tidak ada bedanya. Fakta ini pun membuat Mike tambah semakin bingung. Di sisi lain, Higan nampak melakukan perjalanan panjang dengan mengendarai motornya melintasi negara bagian barat daya Amerika dalam upaya mencari markas klan ninja Amerika. Walau sudah menjelajah ke sana kemari, sayangnya lelaki ini masih belum bisa menemukan markas tersebut. Fakta ini pun membuatnya benar-benar agak frustasi. Dia lantas pergi ke sebuah bar untuk minum. Namun saat itu muncul dua orang polisi yang datang untuk mengambil setoran. Melihat uang setoran yang kurang, salah seorang polisi pun langsung menindas Pak Bartender. Sementara itu polisi yang satunya lagi meminta Higan menunjukkan SIM-nya, karena belakangan ini marak terjadi pencurian motor di daerah itu. Melihat si Higan tidak merespon, Pak polisi pun hendak menangkapnya. Namun sebelum hal itu terjadi, Higan langsung bertindak dan melumpuhkannya dengan sangat cepat. Setelah membayar minumannya, Higan pun langsung berlalu tanpa kata. Rekan polisi itu pun tidak terima dan menyiapkan sebuah tongkat untuk memukul Higan dari belakang. Untungnya si Higan segera menghindar, dan dia meninju udara hingga membuat Pak polisi terhempas parah tanpa dipukul. Melihat mobil polisi yang terparkir di luar bar, Higan pun langsung mengambil dan mengecek kembali kartu nama Mike Morris. Pada esok siangnya, Higan nampak menghubungi Mike untuk menanyakan sesuatu. Namun di tengah percakapan, Higan langsung mematahkan ponselnya. Sedetik kemudian dia menelpon Mike kembali dan menanyakan di mana titik pertemuannya. Saat itulah Mike menentukan lokasi pertemuannya di sebuah restoran Cina Long Hao Bao di bilangan Saint Mark besok malam. Higan pun kembali mematahkan ponselnya, hingga membuat Emma benar-benar putus asa karena tidak berhasil melakukan pelacakan lokasi. Sehari kemudian, Higan nampak berjalan di pinggiran kota untuk melakukan kontak dengan Mike. Di tengah hiruk-pikuk kota itu, terlihat sebuah iklan yang sangat mencolok dari AUSA, di mana AUSA itu sendiri adalah perusahaan teknologi yang memiliki tujuan untuk mendukung seluruh aktivitas manusia di dalam setiap aspek kehidupannya. Higan pun menaiki gedung tertinggi untuk memastikan kondisi dan lokasi pertemuan agar benar-benar aman. Di dalam restoran, Mike meminta sang owner untuk mengosongkan rumah makan ini. Pemilik restoran pun paham maksud Mike dan dia akan kembali lagi dalam waktu 30 menit.
Jika sampai ada barang yang rusak di restoran ini, maka Mike harus mengganti setiap kerugian yang ada. Saat itulah Higan memasuki restoran dengan mengenakan penutup wajah atau masker. Dikarenakan kedatangannya di tempat ini bukan untuk basa-basi, Higan pun langsung duduk di depan Mike. Dia lantas bertanya pada Mike mengenai petunjuk tentang pelaku pembunuhan berantai. Bahkan detail sekecil apapun itu bukanlah masalah. Namun bukannya menjawab, Mike malah menodong Higan dan menegaskan kalau dirinya tidak akan membuat kesepakatan dengan tersangka pembunuhan. Dengan serius, Mike tidak akan membiarkan Higan bebas berbuat seenaknya. Dia lantas meminta Higan untuk berlutut dan meletakkan kedua tangannya di belakang kepala. Dia juga membentak dan bertanya, apa yang sebenarnya dilakukan Higan di rumah sakit kemarin. Namun saat itu proses interogasinya terganggu karena ada seorang kurir dari Auzaid yang mengambil beberapa orderan. Belum sempat ngomong banyak, lagi-lagi kurir Auzaid datang untuk mengambil pesanan makanan. Bahkan sampai 3 kali kurir Auzaid datang. Dan jelas saja hal itu membuat Mike benar-benar sangat jengkel. Anehnya kurir yang ketiga ini terlihat diam saja. Dan Mike pun baru sadar kalau di atas meja sudah tidak ada pesanan apapun lagi. Tanpa diduga si kurir melesat dengan sangat cepat. Dan dia langsung melemparkan sebuah sabit pada Higan. Untungnya dengan sigap Higan melemparkan sebuah kursi untuk menghindari serangan tersebut. Keduanya pun langsung bertarung dengan tempo pergerakan yang sangat tidak masuk akal. Jelas saja kejadian ini membuat Mike agak bingung. Sambil menodongkan pistolnya, Mike meminta semuanya diam di tempat dan tidak bergerak. Dia pun terpaksa menembaki si kurir karena mendapat serangan. Namun semua tembakannya meleset dan seakan tidak ada gunanya. Ketika si kurir hendak menebas Mike, untungnya dengan cepat Higan menghentikannya. Mike pun jadi selamat dan hanya tergores sedikit saja. Higan dan si kurir kembali terlibat dalam pertarungan brutal. Bahkan kali ini si kurir mengerahkan teknik spesialnya, di mana teknik itu membuatnya memiliki 4 lengan untuk menyerang. Demi mengimbangi serangan tersebut, Higan lantas mengeluarkan teknik ninjutsu aura hitamnya. Hebatnya, teknik ini sanggup memunculkan 4 lengan di punggungnya. Jadi totalnya ada 6 lengan termasuk tangan aslinya. Tentu saja si Higan jauh lebih unggul dari lawannya. Dia lantas menahan dan menyundul si kurir dengan begitu kuat. Ketika hendak melakukan serangan beruntun, ternyata kurir ini adalah 2 sosok orang yang sama persis. Kedua kurir pun menyerang Higan dengan sangat brutal. Saat itulah Higan menghindar sambil menjauhkan Mike dari pertarungan. Dia lantas mengambil sebotol sake dan melemparkannya pada kedua musuhnya. Dia juga menggesekkan pedangnya, hingga membuat kedua pedang di tangannya itu menyala berselimutkan api. Sambil terus menyerang, Higan mengambil sebotol sake besar dan setelahnya menyemburkan api panas pada kedua kurir di hadapannya. Selesai menyemburkan api, dengan sangat cepat Higan memenggal dan menancapkan kepala salah satu kurir ke tubuh kurir lainnya. Higan juga mengunci kedua tangan si kurir ke tembok dengan belati, dan langsung mengakhiri nyawa si kurir dengan menancapkan pedangnya di kepala. Mike pun jadi bergetar dan menanyakan siapakah Higan yang sebenarnya. Di manakah sosok Jologen di rumah sakit yang kemarin? Saat itulah Higan menunjukkan sebuah hologram penyamaran dan mengatakan dengan jujur kalau dirinya adalah seorang shinobi atau ninja. Higan juga menjelaskan kalau kedua kurir di sini dan beberapa penyerang di rumah sakit sebelumnya adalah ninja juga. Fakta ini pun membuat Mike benar-benar sulit mempercayainya. Sesaat kemudian mereka ditembaki oleh sekumpulan orang berbaju hitam dan mengenakan helm. Parahnya, orang-orang tidak dikenal itu juga melepaskan sebuah tembakan roket. Walau bisa menghindari serangan mengerikan itu, namun hal ini justru membuat restoran jadi hancur parah tidak karuan. Setelah melepaskan berbagai serangannya, mereka pun langsung kabur dengan menggunakan van hitam. Mike pun jadi bingung karena Higan sudah menghilang saja dari hadapannya. Dia benar-benar tidak habis pikir bagaimana senjata primitif ninja bisa menembus pelindung anti peluru di badannya. Dia pun bertanya-tanya, siapakah yang bisa membuat senjata sehebat itu? Di saat yang sama, dia malah melihat iklan Auza yang selalu muncul untuk memudahkan kegiatan masyarakat. Sementara itu di tempat yang tidak diketahui, seorang ninja mengabarkan pada Master Ninja klan Yamaji
bahwa Higan hingga saat ini masih belum mati. Di sebuah gedung yang megah, terlihat banyak sekali bodyguard yang berkelimpangan. Beberapa bodyguard yang tersisa berupaya semaksimal mungkin menjaga dan menyelamatkan bosnya. Mereka pun memasukkan si bos ke dalam mobil dan segera pergi meninggalkan area bangunan megah itu. Si bos pun begitu depresi dan dia terus memanjatkan doa agar selamat dari mara bahaya yang mengincarnya. Sayangnya nyawanya tidak terselamatkan. Bahkan para bodyguardnya benar-benar tidak berkutik ketika menghadapi serangan di luar nalar. Mobil sedan itu pun tidak terkendali dan langsung menabrak pohon besar hingga meledak. Tidak ada satupun orang yang berhasil selamat dari serangan misterius itu. Saat itulah muncul seorang psikopat yang nampak tersenyum sendiri sambil memandangi dan menjilat foto Higan dari ponselnya. Scene pun berpindah di markas psikopat tadi, di mana lelaki pendek itu tengah sibuk menyantap makanannya. Tepat setelah menikmati hidangannya itu, lelaki yang diketahui bernama Lil ini didatangi oleh Master Yamaji. Tanpa basa-basi, Lil menyampaikan kalau pekerjaan pembunuhan yang sebelumnya diberikan Yamaji sangatlah mudah dan membosankan. Lil pun meminta Master Yamaji untuk menyuruh orang lain saja, supaya aset berharganya lebih bermanfaat. Dengan tatapan tajam, Master Yamaji langsung membuat Lil tertekan. Untuk mencairkan suasana, Lil pun menyinggung kode etik seorang ninja, di mana Yamaji nampak sangat terobsesi dengan Higan. Namun Yamaji menegaskan kalau orang-orang buangan sudah tidak layak dianggap sebagai shinobi. Begitu orang-orang itu membelot, maka secara otomatis mereka adalah musuh. Para pembelot itu harus dimusnahkan agar jurus rahasia klan ninja tidak terbongkar. Yamaji melanjutkan kalau Higan merupakan salah seorang ninja elit yang menguasai berbagai teknik pertarungan. Dia sama sekali tidak mengenal belas kasihan saat melenyapkan targetnya. Walau sudah dibunuh sekali, namun Higan bisa bangkit dari kematian. Master Yamaji pun curiga kalau Higan menggunakan salah satu teknik spesial rahasia yang hanya bisa digunakan oleh ninja tua. Selama rahasia teknik itu belum dibongkar, selama itulah Higan tidak bisa dimusnahkan. Lil pun jadi bersemangat untuk mengalahkan Higan. Sementara itu di lokasi lain, seorang ninja yang dijuluki sebagai Shinigami terlihat membantai beberapa ninja pembelot. Ninja pembunuh yang bernama Zai itu lantas ditanyai oleh mantan gurunya, sudah berapa banyak ninja buangan dan kerabat yang telah dibantainya. Sang guru terpaksa meninggalkan organisasi karena kebusukan yang ada di dalamnya. Sementara Zai yang takut pada organisasi lebih memilih diam dan membuang kebanggaannya sebagai seorang shinobi. Sang guru sangat yakin kalau ninja yang memegang teguh kode etik pasti tidak akan kalah. Walau tidak menjawab, namun Zai berani mengacungkan pedang pada mantan gurunya. Sang guru pun pasang kuda-kuda dan meledakkan jurus rahasianya, yaitu tebasan warai terbang. Teknik ini benar-benar kuat dan mampu memporak-porandakan area pertarungan. Namun anehnya, Zai nampak santai dan baik-baik saja. Ketika sang guru hendak melesatkan jurusnya kembali, di sini dia baru sadar kalau pedang Zai telah tertancap kuat di tubuhnya. Topengnya pun jadi hancur dan dia langsung tersungkur di tanah. Lelaki paruh baya ini pun mengakui kekalahannya, sementara Zai masih saja diam sambil memandangi mantan gurunya yang meregang nyawa. Pada keesokan harinya, Mike terlihat sangat kesal pada seorang petugas polisi, di mana FBI telah mengatur kebohongan besar tentang restoran Long Hao Bao. Restoran Cina itu digunakan oleh mafia Tiongkok sebagai tempat pencucian uang. Kerusuhan yang terjadi sebelumnya merupakan perebutan wilayah antara para preman di daerah itu. Polisi itu pun mengatakan kalau setidaknya itulah skenario akhir dari kasus ini. Jelas saja amarah Mike semakin memuncak karena faktanya tidaklah demikian. Namun dia tidak bisa berbuat banyak karena polisi ini hanya menjalankan perintah saja. Semua yang terjadi faktanya telah disetting oleh manajemen FBI, tentunya agar masalah ini terlihat selesai. Saat itu juga Mike dipanggil atasannya, dan keduanya duduk bersama sambil ngobrol santai di sebuah taman. Pak manajer pun menegaskan kalau dirinya tidak akan membantu Mike lagi jika Mike masih menyelidiki kasus ini.
Sebenarnya Mike berpeluang menjalani hari pensiun yang nyaman jika fokus pada hal lain. Bahkan Pak Manajer akan memberikan Mike sebuah peralatan pancing terbaik jika dia mau menurut. Namun bukannya kooperatif, si Mike malah menyindir atasannya kalau pancing tersebut diproduksi oleh Auza. Mendengar jawaban itu, Pak Manajer pun menyarankan Mike mengambil cuti. Dia lantas menyerahkan sebuah amplop pada Mike yang di dalamnya terdapat formulir permohonan cuti. Siang itu juga, Mike pergi menemui Higan di sebuah tempat antah berantah. Fitnah yang ditujukan FBI pada owner restoran Cina sebelumnya membuat Mike merasa sangat kasihan. Dia berencana melakukan sesuatu untuk menuntaskan masalah ini. Mike pun menjelaskan pada Higan bahwa bila sabit yang digunakan musuh sebelumnya terbuat dari paduan logam khusus dan hak paten atas paduan logam itu dikuasai oleh Auza. Di sini terlihat jelas kalau ninja pembunuh yang menyerang mereka memiliki koneksi dengan Auza. Mike merasa kalau korporasi ini sangat berbahaya, apalagi mereka bisa menyumpal mulut FBI. Walau insiden kemarin hampir merenggut nyawa Mike, namun keluarga Higan sudah terbunuh. Oleh karena itulah, Higan akan terus mengejar dan membalaskan dendam keluarganya. Sambil membakar formulir cutinya, Mike mengingatkan kalau nantinya dia terpaksa harus menangkap Higan. Bagaimanapun juga, melindungi para masyarakat adalah tugas utamanya. Mike lantas menawarkan gencatan senjata pada Higan. Dia juga tidak menyangka kalau harus bekerja sama dengan ninja mencurigakan seperti Higan. Higan pun menyetujui kerjasama tersebut sembari memberikan secangkir minuman pada Mike. Saat ini satu-satunya petunjuk hanyalah perusahaan Auza saja. Untuk itulah Mike memanggil Emma Samanda yang begitu memahami seluk-beluk perusahaan tersebut. Pada malam harinya, Mike dan Higan menemui Emma di bawah salah satu jembatan kota. Keduanya pun memasuki mobil Emma dan mereka agak terkejut setelah menyaksikan kecanggihan mobil Emma dari dalam. Walau terlihat jadul, namun mobil ini pada dasarnya adalah komputer super canggih yang bisa dibawa kemana-mana. Emma bisa mendapatkan semua informasi penting dari seluruh dunia. Salah satunya adalah Auza, di mana korporasi ini adalah perusahaan multinasional yang terlibat dalam pembuatan senjata militer, hiburan, green energy, dan segala macam teknologi yang ada. Auza merupakan pemegang saham pasar global yang sangat besar. Mereka menguasai pasar di seluruh penjuru dunia dengan begitu cepat. Produk mereka bisa menggeser berbagai macam perangkat keras dan lunak setiap harinya. Bisa dikatakan kalau saat ini tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak ada produk Auza di dalamnya. Namun perkembangan Auza yang sangat luar biasa ini juga memunculkan banyak rumor tidak sedap. Di antaranya adalah beberapa tokoh organisasi besar, para jurnalis dan pihak yang tidak senang dengan Auza tiba-tiba tewas secara misterius. Sosok bos yang sebelumnya muncul di awal scene adalah salah satu tokoh politikus konservatif yang terkenal di Eropa. Dengan terang-terangan dia menolak semua perusahaan asing yang masuk ke negaranya. Anehnya, dia tiba-tiba meninggal dunia akibat kecelakaan mobil seminggu yang lalu. Saat ini penggantinya malah melakukan hal sebaliknya, di mana dia secara masif menarik perusahaan asing dengan dalih meningkatkan teknologi di dalam negeri. Dan kebetulan sekali salah satu perusahaan asing itu adalah Auza. Ya, sudah terlalu banyak kasus kematian yang kebetulan terjadi bersamaan dengan ekspansi Auza. Emma pun berasumsi, mungkin saja para shinobi berada di balik semua insiden ini. Pendapat Emma memang cukup masuk akal, dan jika faktanya demikian, maka ini adalah mimpi yang benar-benar buruk. Di sisi lain, para ilmuwan Auza nampak berkumpul untuk melakukan uji coba sebuah reaktor. Seorang ilmuwan menjelaskan pada CEO Auza kalau reaktor ini bisa menghasilkan 2,2 juta kilowatt daya listrik pada setiap detiknya. CEO Auza yang diketahui bernama Joseph ini pun senang karena penemuan ini adalah cahaya yang akan menerangi masa depan. Dia berharap dunia jadi semakin maju jika teknologi ini bisa dipakai oleh banyak orang. Dengan demikian, Auza akan menjadi standar baru bagi dunia. Harapan besar Joseph pun membuat semua orang bertepuk tangan dan merasa senang. Sekembalinya di ruangan CEO, Joseph telah ditunggu oleh Master Yamaji.
Joseph pun menyapa Yamaji dengan sangat ramah. Namun setelah melihat wajah Yamaji yang sangat serius, Joseph menyadari kalau Yamaji memiliki urusan yang sangat mendesak. Master Yamaji pun melemparkan sebuah foto, di mana foto itu merupakan pasukan bersenjata Auza yang menyerang restoran Cina Long Hao Bao. Tanpa merasa berdosa, Joseph lantas mengatakan kalau perusahaan memerlukan data lapangan tentang senjata yang sedang dikembangkan. Lelaki ini pun terus berkelit dengan argumentasinya sendiri. Walau keduanya adalah mitra bisnis, namun Yamaji sangat tidak menyukai tindakan Joseph ataupun Auza. Dia pun pergi dan mengingatkan pada Joseph agar tidak melakukan tindakan bodoh itu lagi. Kembali pada Emma, di mana dia menjelaskan tentang markas perusahaan Auza yang bertempat di Auza City. Auza City adalah kota buatan yang dibangun oleh perusahaan Auza. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, mereka harus terjun secara langsung dan menyelidiki markas pusat itu. Tanpa disangka mereka mendapatkan serangan dadakan dari musuh. Higan pun dengan sikap menyelamatkan Mike dan segera meminta Emma untuk menjauh dari tempat ini. Dengan mata batinnya, Higan bisa mengetahui kalau di atas mobil ada seorang ninja yang terus menusukkan pedangnya. Ninja ini sama sekali tidak berhenti menyerang, walau Mike telah melepaskan beberapa tembakan ke arahnya. Kondisi pun semakin buruk ketika sebuah truk menabrak mobil Emma hingga terpelanting parah. Melihat Mike dan Emma yang tidak sadarkan diri, Higan pun langsung bersiaga. Dia berusaha menghindari serangan proyektil musuh sembari menyelamatkan Mike. Dengan bermodalkan 2 pedang pendek, Higan menangkis serangan musuh dan berupaya melakukan kontak serangan jarak dekat. Namun ninja berbaju merah ini cukup tangguh. Dia juga melepaskan senjata kabelnya yang siap mengunci dan menyerang Higan. Ketika Higan terluka karena serangan kabel musuh, saat itu juga dia melepaskan jurus aura hitam yang mampu memunculkan 6 tangan di punggungnya. Tangan-tangan itu pun mengunci kabel dan menabrakkan si ninja berbaju merah ke dinding bangunan. Ninja itu pun berusaha melepaskan diri dan melesatkan 2 roketnya pada Higan. Untungnya si Higan mampu menebas roket tersebut dengan cara menggabungkan kedua pedang pendeknya. Higan juga berhasil menghindari rentetan peluru tajam, serta melemparkan pedangnya hingga menembus kepala si ninja pembunuh. Sebelum menjatuhkan ninja berbaju merah dari atap gedung, Higan nampak mencabut sebuah kamera yang menempel di tubuh si ninja. Disitulah Lil sadar kalau mesin ninjanya telah dikalahkan, tapi anehnya dia malah tersenyum. Dengan muka datar, Higan lantas memberikan peringatan pada Lil sebelum menghancurkan kamera jarak jauh itu. Dari kejauhan, Higan melihat kalau Mike dan Emma telah diselamatkan oleh polisi dan ambulan. Saat itu tiba-tiba Higan mendapatkan panggilan di salah satu ponselnya. Tanpa rasa curiga, dia lantas menerima panggilan itu. Namun dia begitu terkejut ketika mendengarkan suara khas yang menyapanya di seberang telepon. Lelaki di seberang telepon meminta Higan tidak perlu khawatir karena jalur panggilan ini aman dan tidak mungkin disadap oleh siapapun. Dia belum bisa mengungkapkan siapa dirinya pada Higan, namun dia akan membantu Higan untuk memasuki Auza City. Auza City dilindungi oleh sistem keamanan canggih dan berlapis-lapis, jadi Higan tidak mungkin bisa menembus ataupun memasukinya seorang diri. Pun demikian, Higan tidak mungkin serta-merta mempercayai lelaki tersebut. Namun setelah lelaki itu berkata kalau mempelajari orang lain tanpa mengungkapkan identitas adalah inti sejati dari kecerdikan ninja, si Higan pun kembali terkejut. Bagaimana tidak, apa yang disampaikan lelaki tidak dikenal itu adalah syair ninja. Higan pun menanyakan apakah lelaki itu adalah ninja buangan. Namun si lelaki tidak menjawabnya. Dia hanya meminta Higan menunggu di lokasi tertentu demi mencapai tujuannya. Dan percaya atau tidak, itu hanyalah sebuah pilihan. Pada keesokan harinya, Mike nampak berada di kamar rumah sakit sambil memandangi kertas gambar yang dibuat oleh anaknya. Sekilas bisa diketahui kalau anaknya begitu kagum pada Mike yang bertugas melindungi semua orang dari para penjahat. Scene pun flashback beberapa waktu yang lalu, di mana malam itu Mike sibuk menjalankan tugas dan penyelidikannya. Saking fokusnya, dia bahkan tidak mau mengangkat telepon dari Ariana yang merupakan istrinya sendiri. Di sini bisa diketahui kalau Mike sangat gila bekerja dan kurang memperdulikan keluarganya.
Mike pun baru enggan mengangkat telepon Ariana ketika hari telah berganti. Namun disitulah dia sangat terkejut ketika mendengar kabar kalau anaknya telah tiada. Di dalam kamar mayat, Mike tidak bisa berkata-kata melihat istrinya yang tidak berhenti menangis dan meratapi nasibnya. Sebelumnya Ariana selalu berpikir positif bahwa dirinya siap menerima kenyataan dan menanggung segala risiko menikah dengan seorang agen FBI. Namun takdir berkata lain. Wanita ini pun melemparkan secari kertas pada Mike dan pergi begitu saja. Sementara si Mike nampak tertunduk lesu sambil menyesali perbuatannya. Kembali ke masa kini, di mana Mike begitu kaget ketika Higan datang menyapanya. Emma pun segera datang dan memeriksa ponsel Higan yang sebelumnya digunakan berkomunikasi dengan lelaki misterius. Higan sangat yakin kalau lelaki itu adalah mantan ninja. Apalagi lelaki tersebut mengetahui syair yang hanya diwariskan dalam organisasi lamanya. Sejak para mantan ninja datang ke negara ini, tidak ada orang lagi yang mengungkapkan syair itu. Emma pun sependapat dengan lelaki misterius, di mana sistem keamanan Auza City sangat rumit dan mungkin cuma hantu saja yang bisa melewatinya. Walaupun sangat mustahil menembus sistem keamanan Auza City, namun Emma menemukan petunjuk bagus dari komunitas dark web yang selalu mengawasi tindakan Auza. Selain itu, Emma juga menemukan lokasi admin situs ini, di mana si admin mengaku sebagai mantan peneliti Auza. Walau lokasinya cukup jauh, namun Mike berencana mendatangi si admin dark web. Sementara si Emma sangat antusias untuk mendapatkan data-data penting Auza, tentunya agar data itu bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi. Sebelum Higan pergi, Mike nampak bertanya apakah Mari mengetahui tentang identitas Higan yang sebenarnya. Disinilah terungkap kalau Mari mengetahui segalanya. Selain itu, Mari nyatanya adalah seorang kunoichi. Higan dan Mari telah melanggar kode etik ninja, di mana mereka seharusnya mengabaikan emosi bahkan terhadap rekannya sendiri. Mike pun menyadari tentang alasan mengapa Higan lebih memilih keluarganya daripada ninja. Sementara itu di Auza City, Joseph dan para petinggi ninja tengah mengadakan rapat penting yang membahas tentang pergerakan Higan. Sudah bisa dipastikan kalau Higan akan mendatangi Auza City. Namun Asuka meminta semuanya tidak khawatir karena pertahanan kota ini 100% tidak bisa ditembus. Ketika si Lil bertengkar dengan Big D, saat itu juga Master Yamaji langsung mengeluarkan tenaga dalam dan mencekiknya. Jelas saja Lil sangat kesakitan dan tidak bisa bernafas. Yamaji meminta semua orang di sini fokus, karena mereka semua tahu kalau Higan tidak bisa diremehkan. Sesuai dengan rencana sebelumnya, mereka harus mengungkap dan menghancurkan teknik rahasia Higan. Setelah itu, Yamaji melepaskan cengkeraman tangannya dari Lil. Walau sebenarnya Joseph tidak suka diperintah, namun dia setuju saja dengan rencana Yamaji. Shin pun menampilkan kisah masa lalu Higan, di mana dia adalah ninja kejam yang selalu menyelesaikan segala perintah organisasi. Para ninja selalu terikat kode ninja, dilindungi kode ninja dan dihidupkan oleh kode ninja itu juga. Oleh karenanya, mereka akan mati demi mempertahankan kode ninja. Isi dari kode itu yang pertama adalah rahasia ninja yang tidak boleh diungkapkan. Yang kedua, para ninja harus bisa mengabaikan emosi tanpa memandang rekannya. Kemudian yang ketiga, misi lebih penting daripada nyawanya sendiri. Setelah menyelesaikan berbagai misi penting, para ninja pun mendapatkan pengakuan atas keahlian ninjanya dari para tetua klan. Mereka bertiga pun diberikan gelar nama ninja, yaitu Higan, Zai, dan Mari. Selain itu, masing-masing dari mereka akan mewarisi seni bela diri rahasia, di mana teknik itu harus dirahasiakan dan tidak boleh dibocorkan pada orang lain. Mulai saat itulah misi yang akan diterima Higan, Zai, dan Mari akan semakin berbahaya. Namun ini menjadi mudah karena ketiganya adalah shinobi yang memiliki kemampuan dan kekuatan di atas rata-rata. Para tetua pun yakin kalau ketiganya akan menjadi pemimpin klan ninja di masa depan. Beberapa saat kemudian, Higan, Zai, dan Mari bercakap-cakap mengenai hubungan mereka masing-masing. Mari sangat menyukai nama yang diberikan para tetua, namun Zai tidak begitu peduli dengan arti sebuah nama. Menurut Zai, ikatan mereka bertiga lebih tebal daripada darah. Walau mereka tidak tahu kapan ini berakhir, namun momen ini akan menjadi bukti dan pengalaman serta perjanjian mereka bertiga, di mana mempertaruhkan nyawa adalah hal mutlak demi menunaikan kewajiban.
Ketiganya pun mulai menjalankan sebuah misi. Mereka lantas melumpuhkan banyak para bodyguard dan penjaga dengan sangat cepat. Namun saat membuka sebuah lemari, Mari dikejutkan dengan kemunculan seorang wanita yang berusaha melindungi putrinya. Wanita itu pun bergerak cepat dan berusaha menembaki Mari dengan begitu brutal. Tentu saja secara refleks Mari menghunuskan pedangnya pada wanita tersebut. Higan pun segera membantu Mari, dan keduanya langsung kabur dari kejaran para bodyguard dengan cara menjatuhkan diri ke danau. Setelah memberikan pertolongan pertama, Higan nampaknya tidak mau pergi meninggalkan Mari. Sadar kalau dirinya hanya menjadi penghambat, Mari pun berusaha bunuh diri. Namun dengan sigap Higan segera menghentikannya. Higan tidak akan kembali sendirian, walau itu berarti dia telah melanggar kode ninja. Bahkan sejak bertemu Mari, sebenarnya si Higan sudah sering melanggar kode ninja itu. Tak selang beberapa lama, Zai menemukan Higan dan Mari dalam kondisi yang sangat kedinginan. Kembali pada Higan di masa kini, di mana dia kembali mendapatkan panggilan dari lelaki misterius. Lelaki itu pun menjelaskan pada Higan tentang sistem keamanan Auza City. Auza City dilindungi dengan sistem yang bekerja hanya menggunakan teknologi buatan yang diciptakan secara independen. Mereka memiliki sensor di sepanjang wilayah, dan sensor itu bisa melakukan pemeriksaan pada semua orang yang berusaha mendekati kota tersebut. Jika tidak memiliki izin atau ada oknum yang mengabaikan peringatan yang sudah ditentukan, maka sistem secara otomatis akan melakukan penyerangan. Terlebih lagi kawasan udara di atas kota itu dipenuhi oleh gelombang elektromagnetik berbentuk sarang lebah. Parahnya, gelombang yang melindungi kota itu hanya bisa ditembus oleh angin dan hujan saja. Jadi melewati udara adalah hal yang sangat mustahil dilakukan. Oleh karena itulah Higan harus memasuki Auza City melalui fasilitas bawah tanah. Lelaki tidak dikenal itu pun mengirimkan titik koordinat pintu masuk dan peta wilayah tersebut pada Higan. Pun demikian, tempat itu dipenuhi banyak sekali kamera CCTV, jebakan laser serta tentara bayaran yang berpatroli di setiap ruangan. Agar rencana ini bisa berjalan dengan mulus, Higan harus menghindari pertarungan yang tidak perlu. Jika Higan bisa mencapai pelindung elektro di batas kota, maka si lelaki misterius akan mematikan pelindung itu dan membukanya kembali setelah 5 detik. Jika melebihi 5 detik, maka alarm peringatan pasti akan berbunyi. Rencana ini akan dilaksanakan setelah matahari terbenam dan Higan hanya memiliki satu kesempatan saja. Waktu yang ditentukan pun tiba dan Higan segera bergerak melakukan rencana penyusupan. Lelaki misterius pun berkata kalau dirinya telah meretas semua CCTV pengawas yang mana semua rute patroli dan titik pengawasan sudah disusun dengan jadwal yang sangat ketat. Higan pun terus bergerak cepat menghindari para penjaga sambil mengikuti seluruh arahan dari si lelaki misterius. Hebatnya, para penjaga sama sekali tidak mampu menyadari kehadiran Higan. Sesampainya di area jebakan laser, lelaki tidak dikenal itu menyampaikan kalau jebakan laser akan berubah polanya setiap detik. Ini adalah kondisi di mana kemampuan dan kekuatan fisik Higan benar-benar diuji. Sayangnya, walau sudah berusaha dengan sangat hati-hati, namun keringat Higan mengucur hingga membuat alarm di tempat itu menyala. Para pengawas CCTV pun mulai waspada karena sensor telah menangkap adanya seorang penyusup tidak dikenal. Tentu saja para penjaga atau tentara bayaran mulai bermunculan untuk menghentikan Higan. Namun ini bukanlah halangan besar, dan Higan berhasil melumpuhkan para tentara bayaran dengan pergerakan yang sangat cepat. Higan pun kembali bergerak hingga tiba di sebuah lorong merah yang memiliki pelindung elektromagnetis. Lelaki misterius pun berkata kalau dia akan mematikan daya listrik dan membukanya kembali dalam waktu 5 detik. Sayangnya, ketika hendak melewati penghalang tersebut, langkah Higan tiba-tiba terhenti karena kemunculan Zai. Kesempatan emas yang telah direncanakan pun langsung hancur begitu saja, dikarenakan penghalang elektromagnetis kembali aktif. Kini si Higan pun harus berhadapan dengan rekan sesama ninjanya di masa lalu itu. Higan pun berkata pada Zai kalau Mari telah meninggal dunia. Dia lantas bertanya pada rekan lamanya itu, apakah pembantaian ini merupakan perintah dari Master Yamaji. Namun Zai sama sekali tidak menjawab pertanyaan Higan. Walau Higan berusaha menipu takdir, namun Zai memastikan kalau Higan akan selalu berada dalam bayang-bayang kematian.
Dia pun kemudian berlalu meninggalkan Higan begitu saja tanpa melakukan kontak pertarungan. Sementara itu, agen Mike Morris tiba di suatu tempat antah berantah untuk menemui sosok admin dark web yang merupakan mantan karyawan Auza. Dia pun terus berkomunikasi dengan Emma agar bisa menemukan si mantan karyawan. Di sini diketahui kalau mantan karyawan itu adalah seorang peneliti yang pekerjaannya sama sekali tidak pernah dihargai oleh Auza Corporation. Dikarenakan tinggal di tempat yang begitu kumuh dan sepi, Emma pun cukup yakin kalau peneliti ini mungkin menyembunyikan sesuatu. Emma lantas meminta Mike berhati-hati, karena sepertinya para petinggi FBI selalu mengawasi pergerakannya. Mike lantas memasuki sebuah bangunan yang ternyata adalah game center. Dia pun membangunkan seorang pria yang tertidur di sana. Si pria pun jadi sangat kaget karena Mike memanggil nama aslinya yaitu Jason Cardenas. Jason pun begitu khawatir kalau Mike akan menyerahkannya pada Auza. Namun kedatangan Mike ke tempat ini bukanlah untuk menangkap Jason. Dia hanya ingin bekerja sama dengan Jason guna menuntaskan penyelidikannya. Oleh karena itulah Mike meminta semua informasi tentang Auza yang diketahui oleh Jason. Setelah berbincang cukup lama, Jason pun mengajak Mike menuju tempat kerja rahasianya. Ternyata Jason memiliki ruangan server besar yang digunakannya untuk melakukan peretasan. Di sini Jason mengungkapkan dendam besarnya pada Auza dan ingin menjatuhkan perusahaan raksasa itu. Sebelumnya Auza Corporation telah memaksa Jason mengundurkan diri dan memperlakukannya dengan semena-mena. Namun Mike menilai kalau sikap Jason memang sedikit buruk. Dikarenakan tidak ada seorang pun yang mempercayai Jason, maka Jason berencana mengungkapkan keburukan Auza di muka publik. Sikap Jason pun langsung melunak ketika Mike berkata kalau dia mempercayai Jason. Mike akan membiarkan Jason melakukan sesukanya, karena pada dasarnya dia juga ingin menjatuhkan Auza layaknya Jason. Namun Jason tidak berani menembus server Auza dengan alasan keamanannya bisa terancam. Mike pun menenangkan Jason, karena jika terjadi sesuatu, lelaki berkulit hitam itu akan melindungi Jason. Jason pun segera melakukan keahliannya. Walau Jason tidak bisa melumpuhkan server Auza, namun Mike tidak masalah karena tujuannya saat ini hanyalah menggali informasi saja. Usaha Jason pun banyak mengalami kebuntuan. Kondisi ini pun diperparah dengan banyaknya data-data ampas. Jelas saja hal ini membuat keduanya benar-benar frustasi. Setelah berhasil memasuki jaringan internal Auza, tanpa diduga Jason menemukan sebuah folder bound yang berisi data pelanggan dan daftar karyawan perusahaan itu. Sayangnya si Mike tidak menemukan informasi tentang ninja di folder itu. Namun matanya terbelalak setelah melihat nama Emma Samanda di layar komputer. Walau bisa saja kebetulan, namun Mike nampak bertanya-tanya mengapa nama Emma ada di sana. Tanpa diduga alarm keamanan tiba-tiba menyala dan Auza segera menutup akses komputer Jason. Jason pun sangat bingung, apalagi para tentara bayaran Auza mulai bermunculan dan memasuki game centernya. Tanpa membuang waktu, keduanya pun segera kabur menaiki mobil sambil mengalihkan perhatian para tentara dengan menyalakan semua game dingdong. Mike pun cukup sadar kalau FBI telah mengadukannya pada Auza. Ditambah lagi si Emma saat ini tidak bisa dihubungi sama sekali. Jason pun begitu kesal karena tempat persembunyiannya telah diketahui. Mereka pun disusul para tentara bayaran yang mengendarai sedan. Adegan baku tembak pun terjadi. Jason pun tidak bisa mempercepat laju kendaraan karena mobilnya memang sudah terlalu tua. Mike lantas melakukan perlawanan dengan melepaskan beberapa tembakan pistolnya. Sedetik kemudian Jason menghalangi jalan sebuah bus, dan dia segera menghindar ketika bus itu hendak menabrak sedannya. Alhasil, bus itu pun menabrak dan menghentikan salah satu sedan para tentara bayaran. Jason pun menginjak rem dengan aba-aba dari Mike. Dan setelahnya lelaki hitam itu menghabisi para tentara bayaran dengan tembakan jitunya. Pun demikian, kedua sedan itu saling bertabrakan hingga nampak terjungkal di jalan. Scene pun berpindah di markas Auza, di mana para petinggi tengah serius membahas kebocoran sistem yang hendak ditembus oleh Higan. Melihat pergerakan Higan membuat Asuka sangat yakin kalau Higan dibantu oleh orang dalam dengan perencanaan yang begitu matang. Apapun alasannya, Lil tidak peduli. Jika Higan benar-benar datang, maka dia hanya perlu membantainya saja. Namun Yamaji kembali menegaskan kalau rencananya tidak ada perubahan. Hingga saat ini jurus rahasia Higan masih belum terungkap. Melawan Higan secara sembarangan adalah hal yang benar-benar bodoh.
Lil pun memberikan opsi rencana lainnya, di mana Higan dibiarkan masuk begitu saja ke Auza City. Jika nanti semuanya melawan Higan secara bersamaan, maka jurus rahasia Higan jadi tidak ada artinya. Walau pertarungan ini bisa menyebabkan banyak kerusakan pada Auza, namun Joseph akan bertanggung jawab penuh dan memperbaiki semuanya. Jika Joseph bisa mendapatkan data penting mengenai kekuatan Higan, maka apapun syaratnya itu bukanlah masalah. Sementara itu si lelaki misterius kembali menghubungi Higan. Dia pun menyampaikan kalau organisasi telah memutuskan untuk membiarkan Higan memasuki Auza City. Tentu saja hal ini adalah jebakan. Apalagi organisasi juga mengerahkan banyak pasukan ninja terampil untuk memburu Higan. Walau sangat berisiko, namun Higan tidak peduli dan akan memasuki Auza City. Dia akan membunuh Yamaji dan membuat semua orang yang terlibat membayar apa yang telah mereka lakukan pada keluarga kecilnya. Nampaknya, hanya itulah alasan utama mengapa Higan mendatangi tempat ini. Lelaki misterius pun meminta Higan bergerak pukul 7 malam karena pada waktu itu Auza City akan menggelar suatu parade. Parade itu bisa menjadi kamuflase agar Higan bisa bergerak lebih leluasa. Ketika parade dilaksanakan tepat jam 7 malam, saat itu Higan mulai menyusupi ruangan CCTV dan melumpuhkan beberapa petugas di dalamnya. Dia juga nampak tidak peduli, walau pergerakannya selalu dipantau oleh para petinggi Auza. Ketika Higan memasuki ruangan bawah tanah, dia langsung dicegat oleh banyak sekali pasukan ninja. Hal ini pun membuat pertarungan jadi tidak terelakkan. Dengan gerakan super cepat, Higan membantai banyak ninja di hadapannya. Selain itu, dia menebas dan terus berlari sambil meledakkan para ninja yang menyerangnya dengan granat. Pertarungan Higan pun berlanjut di sebuah ruangan, di mana beberapa tentara bayaran terus memburunya. Namun rentetan tembakan para tentara benar-benar tidak berguna dan tidak bisa menghentikan amukan Higan. Setelah menghabisi banyak pasukan ninja, Higan pun terlihat menaiki lift. Nafasnya nampak terengah-engah karena mengingat anak dan istrinya yang tewas di tangan organisasi ini. Dia pun tiba di ruangan besar di mana 4 robot ninja khusus telah menunggunya. Masing-masing dari robot tersebut nampaknya dikendalikan oleh para petinggi Auza. Untuk mengumpulkan data dan analisa, Joseph sendiri hanya bisa melihat pertarungan ini dari tempat kerjanya. Amarah Higan pun langsung meledak-ledak setelah menemukan sosok Master Yamaji di dalam helikopter. Dia pun langsung berlari untuk menghancurkan Yamaji. Namun sebelum itu terjadi, robot Asuka langsung menghadang dan menghajarnya. Serangan taijutsu Higan benar-benar tidak berguna karena robot ini sangatlah kuat. Higan pun mengeluarkan teknik rahasia aura hitamnya untuk mengalihkan perhatian para robot. Dia kemudian meledakkan kaca dan melemparkan talinya pada helikopter Yamaji. Walau sempat melayang di udara, tapi Higan langsung terjatuh setelah bodyguard Yamaji menembak dan memotong talinya. Topengnya pun hancur, dan nampaknya si Higan telah mencapai batasnya. Namun Higan tidak menyerah dan dia ingin mengamuk dengan melepaskan teknik rahasianya yang lain. Walau Kagari sudah mengingatkan agar Higan tidak lagi menggunakan teknik terkutuknya, namun lelaki itu sudah tidak peduli lagi dengan keselamatan nyawanya. Higan lantas menarik jarum dari nadinya, dan setelahnya menancapkan jarum tersebut tepat di lengan hingga menimbulkan reaksi aneh pada tubuhnya. Dengan kecepatan dan daya serang yang meningkat drastis, Higan pun melepaskan beberapa tusukan pedangnya pada para robot. Sayangnya dia langsung terhempas karena tidak bisa menghindari beberapa shuriken yang mengarah padanya. Tanpa membuang waktu, robot Lil pun langsung memukuli dan menendangi Higan habis-habisan hingga tidak bergerak. Saat itulah Zai tiba-tiba datang dan berkata kalau jalan yang dipilih Higan adalah jalan neraka. Walau sangat amat kepayahan, namun Higan kembali bangkit. Dia sama sekali tidak menanggapi Zai dan terus mengatakan nama Yamaji yang sangat dibencinya. Dia juga menyerang Zai sebisanya, walau serangan itu benar-benar tidak ada gunanya. Setelah menjegal dan menjatuhkan Higan, Zai pun segera menjaput pedangnya untuk menghabisi Higan. Tapi saat pria bertopeng itu hendak melepaskan tebasannya, anehnya robot Asuka secara tiba-tiba bergerak menyelamatkan Higan. Robot Asuka juga melepaskan beberapa jebakan listrik pada robot lainnya hingga membuat pergerakan para robot tersebut lumpuh seketika. Zai sendiri tidak bisa mengejar, apalagi robot Asuka telah melemparkan sebuah granat hingga menghancurkan seluruh area pertarungan.
Higan pun terlihat berusaha meraih langit untuk menghancurkan Yamaji. Namun pada kenyataannya dia tidak sanggup dan pingsan memejamkan matanya. Di tengah kobaran api itu, Zai dan para elit ninja robot agak bingung mengapa robot Asuka menyelamatkan Higan. Namun Lil tidak peduli, dan dia akan melakukan perburuan serius untuk menangkap Asuka ataupun Higan. Pada keesokan paginya, pihak berwajib mendapatkan laporan masuk mengenai ledakan hebat semalam. Pemerintah setempat pun segera mengambil alih dan memutuskan bahwa ledakan tersebut disebabkan oleh sesuatu yang tidak terlalu penting. Pagi itu juga Master Yamaji memberitahukan pada seluruh pasukan mata-matanya bahwa Asuka telah berkhianat dan melindungi Higan yang merupakan musuh terbesar organisasi ini. Yamaji pun memerintahkan pada seluruh pasukannya untuk mengejar Asuka dan Higan, serta tidak membiarkan keduanya keluar dari Auza City. Tentu saja para mata-mata itu mulai bergerak secepat kilat demi menjalankan perintah bosnya. Di sisi lain, Higan baru saja sadar dari pingsannya. Dia nampak dirawat sangat intensif di dalam tabung penyembuh berteknologi nano. Asuka pun meminta Higan tidak banyak bergerak, karena membutuhkan waktu yang lama agar lelaki itu bisa pulih kembali. Asuka lantas membuka helmnya, dan ternyata dia adalah Emma Samanda. Dia pun meminta maaf karena selama ini selalu menyembunyikan identitasnya. Selain itu, Emma juga menyamar dan wajah yang terlihat selama ini bukanlah wajah aslinya, karena dia juga menggunakan hologram yang sama seperti Higan dulu. Emma melakukan ini hanya untuk mendekati Higan saja. Misi yang diterimanya dari kepala organisasi adalah untuk menyelidiki Higan. Sebelumnya Higan pernah mati lalu dibangkitkan kembali dengan teknik rahasia. Selama teknik rahasia itu belum terungkap, mau mati berapa kali pun Higan akan selalu bangkit kembali. Setidaknya itu adalah pemikiran Emma tentang teknik spesial Higan. Teknik rahasia hanya digunakan di tengah gentingnya pertempuran. Untuk itulah Emma bertugas mengamati pergerakan Higan dari dekat demi mengungkap metode teknik rahasia tersebut. Dia pun harus menyamar sebagai agen FBI untuk menjalankan misinya. Bahkan agen Mike Morris yang merupakan partnernya sama sekali tidak mengetahui tentang hal ini. Bagi Emma, Mike tidak lebih dari seorang warga sipil biasa saja. Emma juga mengungkapkan kalau dirinya adalah sosok lelaki misterius yang selama ini membantu Higan untuk menembus sistem pertahanan Auza City. Dia menggunakan sebuah device canggih yang bisa mengubah suaranya menjadi seorang lelaki. Higan pun agak kaget mengetahui hal ini. Dia pun bertanya, mengapa Emma repot-repot membantunya seperti itu. Emma pun berkata kalau dirinya memiliki tujuan tersendiri, dan untuk mewujudkan tujuannya itu, dia tidak bisa membiarkan Higan mati begitu saja. Di sini Emma memastikan bahwa Higan akan tewas jika kembali bertarung melawan robot para elit ninja. Sekalipun si Higan memakai teknik rahasianya, sangat mustahil baginya bisa selamat dari situasi seperti kemarin. Namun demikian bukan berarti tidak ada cara. Emma pun mengambil sebuah benda dari dalam koper, di mana itu adalah helm robot yang merupakan satu-satunya solusi untuk mengalahkan para elit ninja atau petinggi Auza. Emma menyampaikan kalau setelan atau gear ini adalah Kusoku. Gear ini merupakan setelan tempur berkualitas tinggi, di mana pakaian ini dirancang secara khusus untuk memaksimalkan semua teknik ninja. Proses pembuatannya memerlukan data sejarah ninja selama 600 tahun, dan data itu dipadukan dengan teknologi mutakhir Auza. Emma pun mengungkapkan kalau dirinya adalah salah satu dari member tim pengembang Kusoku Gear. Disinilah diperlihatkan kalau Emma sedang berusaha merakit Kusoku Gear Kamui yang nantinya menjadi milik Higan. Begitu gear canggih ini selesai, bisa dipastikan benda itu akan menjadi tubuh baru Higan. Namun di sini upaya Emma mengalami kebuntuan. Pasalnya daya output Kusoku Gear Kamui sangat kurang. Dia memerlukan sebuah reaktor daya yang menjadi inti gear, dan suku cadang tersebut hanya tersedia di kantor pusat Auza. Jika memaksakan diri untuk mendapatkan spare part itu, maka hal tersebut sama saja menggali kuburan sendiri. Di waktu yang sama, Yamaji memeriksa laporan bawahannya tentang penyisiran beberapa lokasi yang ada di seluruh Auza City. Semua itu dilakukan hanya demi menemukan Asuka dan Higan. Sayangnya, walau sudah berusaha mencari kemanapun, namun semua pasukannya masih sangat kesulitan menemukan Asuka dan Higan.
Layar komputer pun menunjukkan kalau beberapa wilayah sudah diperiksa dan hanya menyisakan sedikit lokasi saja. Yamaji pun mendapatkan penjelasan dari bawahannya kalau fasilitas instalasi pembuangan air selama 2 minggu terakhir ini telah mengonsumsi daya yang lumayan besar. Tak ayal tempat itu pun menjadi target operasi utama yang perlu dilakukan pemeriksaan secara detail. Saat itulah Big D mendatangi Yamaji dan dia menawarkan diri untuk melakukan pemeriksaan TKP. Kembali pada Emma, di mana dia telah menyelesaikan instalasi reaktor pada lapisan baja Gear Kamui. Gear Kamui itu sendiri adalah model prototipe yang dibuat dari awal dengan desain yang sangat modern. Gear ini dikhususkan untuk menghadapi pertempuran tingkat tertinggi. Cara kerjanya berbeda dengan gear lain, di mana dengan memakainya saja tidak akan cukup untuk mendapatkan seluruh potensi kekuatannya. Gear ini harus terhubung dengan otak usernya terlebih dulu, lalu kemudian akan beroperasi menurut gambaran mental yang terlihat di otak secara instan. Hal inilah yang membuat Gear Kamui bisa memberikan reaksi yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan gear lain. Semakin kuat user menggambarkan pergerakannya, maka semakin cepat dan kuatlah gear ini melakukannya. Dengan kata lain, gear ini merespons secara langsung tekad dan aksi penggunanya. Namun agar bisa bekerja secara maksimal, Gear Kamui harus melalui proses sinkronisasi dengan otak Higan. Emma menyampaikan bahwa selama proses sinkronisasi Higan akan tertidur pulas dan tidak akan bisa bangun apapun yang terjadi. Gadis ini pun berpesan, kalau Higan nanti mati lagi maka dia akan benar-benar tewas. Emma lantas mengungkapkan bahwa yang membangkitkan Higan dari kematian adalah dirinya. Gadis itu pun menunjukkan bukti topeng ninjanya, di mana malam itu dia menggunakan seni bela dirinya sendiri. Emma membekukan seluruh sel di tubuh Higan dengan menusukkan jarum khusus. Jarum itu pun membuat tubuh Higan mengalami mati suri. Dikarenakan sudah pernah digunakan, jarum tersebut akan menutup dan tidak akan bisa digunakan kembali. Saat itu juga Higan langsung bangkit dan mencengkeram Emma. Dengan keras dia bertanya mengapa Emma harus menyelamatkannya. Mengapa tidak menyelamatkan istri dan putranya saja? Jika istri dan putranya hidup, Higan sama sekali tidak memperdulikan nyawanya. Emma pun segera mengoperasikan jam tangan digitalnya, hingga membuat Higan pingsan seketika. Sedetik kemudian alarm keamanan tiba-tiba menyala. Emma lantas mengakses komputernya dan dia melihat robot Big D lengkap dengan pasukan ninjanya. Emma pun sangat tertekan melihat Big D membuka paksa pintu persembunyiannya. Ternyata di dalam pintu itu ada sebuah bom, di mana bom itu langsung meledak dan seketika menghancurkan Big D beserta pasukannya. Faktanya si Big D telah termakan jebakan Emma. Namun si Emma tidak bisa bersantai-santai karena robot Lil telah menemukannya. Jelas saja Emma sangat terkejut. Lil mencari Emma dan Higan di seluruh penjuru kota dengan susah payah. Namun Lil sadar kalau Higan tidak mungkin berdiam diri di satu tempat. Jadi dia berasumsi kalau Emma dan Higan terus melakukan pergerakan. Setiap pergerakan benda apapun, server pengendali lalu lintas utama Auza pasti bisa melacaknya. Disinilah terungkap, sejak Emma dan Higan menghilang, ternyata ada satu kendaraan yang selalu bergerak tanpa henti, yaitu sebuah truk dengan box yang lumayan besar di belakangnya. Lil pun menilai Emma sangat pintar mengelabui semuanya. Apalagi truk ini berjalan cepat dengan metode otomatis. Emma sendiri mulai tidak tenang, apalagi proses sinkronisasi Gear Kamui baru berjalan 10%. Ketika robot Lil hendak memuntahkan serangan apinya, dengan cepat si Emma mengendalikan komputer dan membuat truk menancapkan gasnya. Tentu saja truk ini langsung hilang kendali dan berguling di tengah jalan. Sedetik kemudian Emma pun langsung keluar lengkap dengan gear robotnya. Kondisi ini pun membuat Lil sangat senang, apalagi sebelumnya dia sangat memimpikan bisa bertarung dengan ninja yang menggunakan gear. Sementara itu di tempat lain Mike baru siuman dari pingsannya. Jason pun mengumpat dan marah-marah karena Mike telah mengingkari janjinya. Padahal sebelumnya Mike berjanji akan melindungi Jason jika terjadi hal buruk. Parahnya, ternyata Mike telah tertidur selama 10 hari. Jelas saja Mike sangat kaget dan langsung bangkit dari tempat tidurnya. Selama ini Jason selalu menunggu Mike sadar dan dia membayar dokter kenalannya untuk memberikan perawatan pada Mike. Mike pun sedikit kesal
Pasalnya si Jason telah menguras semua isi dompetnya untuk membayar semua biaya perawatan tersebut. Keduanya pun mulai ngobrol serius mengenai mengapa Mike diincar dan munculnya nama Emma Samanda di dalam database Auza. Walau sama sekali tidak bisa menghubungi Emma, namun Mike berharap bisa menemukan semua orang yang ada di dalam database itu. Namun Jason menyalahkan Mike karena dia saat ini tidak memiliki tempat untuk pulang. Itu artinya Jason tidak bisa lagi melakukan peretasan pada server Auza. Mike pun pesimis, apalagi komputer bukanlah bidang keahliannya. Namun seketika itu dia tersentak ketika mengingat kalau Emma memiliki sebuah mobil jadul yang di dalamnya terdapat sistem komputer super canggih. Pertarungan Lil dan Emma pun terus berlangsung, dan keduanya tidak berhenti menunjukkan powernya masing-masing. Di tengah pertarungan itu, Emma nampak meretas truk besar Auza beserta banyak drone yang kemudian menyerang Lil secara bersamaan. Dengan kesal, Emma menyebut kalau Lil adalah pria pendek menjengkelkan yang hanya mencari sensasi saja. Hal ini bisa dibuktikan dengan Lil yang datang sendiri bertarung tanpa memberitahukan elit ninja yang lainnya. Lil pun membenarkan pernyataan Emma, dan sejak sedari awal dia tidak begitu peduli dengan organisasi. Dia pun menghancurkan truk dan membakar semua drone di udara dengan begitu brutal. Kedatangannya kemari hanyalah murni untuk bertarung. Ya, Lil menginginkan pertarungan yang sebenarnya hingga lawannya tewas di tempat. Setidaknya itulah alasan utama mengapa Lil menjadi ninja. Dia pun sangat bergairah, walau Emma tidak menganggapnya sebagai ninja sejati. Ketika robot Lil menghujam Emma, saat itu juga Emma mengeluarkan kaki busin hingga membuat bayangannya menjadi banyak sekali. Walau sempat kerepotan, namun Lil tersenyum dan menghujamkan cakarnya di aspal. Dia lantas melepaskan kekuatan listrik berdaya besar, dibarengi dengan auman api kuat yang mampu menghancurkan seluruh kaki busin milik Emma. Saat ini keduanya sama-sama kekurangan daya, dan ketika Emma berlari untuk melakukan recharge, saat itu juga Lil melepaskan beberapa bomnya hingga membuat Emma gagal recharge. Jelas saja robot Emma pun langsung ambruk dan tidak bisa bergerak sama sekali karena kehabisan daya. Lil pun serasa di atas angin setelah melakukan recharge. Dia lantas menendang dan terus memukuli robot Emma tanpa ampun. Emma sendiri tidak bisa berbuat banyak. Dia hanya berharap bisa bertahan dan memberikan waktu yang lebih lama untuk Higan. Sementara itu Higan mendapatkan pesan dari rekaman yang dibuat Emma sebelumnya. Melalui alam bawah sadar Higan, Emma berkata jika Higan mendengarkan pesan ini mungkin saja Emma sudah tiada. Kalau Higan bertanya mengapa Emma menyelamatkannya, hal itu dikarenakan sebelumnya Mari pernah menyelamatkan Emma. Higan pun terperanjat, karena sejak saat itu Mari dan Emma sering bertemu secara diam-diam. Bahkan di malam insiden mengerikan itu, Emma bergegas menuju rumah Higan demi menyelamatkan semuanya. Namun setibanya Emma di sana, dia tidak sempat menyelamatkan Mari dan Ren. Satu-satunya yang bisa diselamatkan Emma hanyalah Higan saja. Dia pun meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan istri dan putra Higan. Namun dia ingin harapan dan impian Mari menjadi kenyataan, di mana Higan bisa terus bertahan hidup. Yang bisa dilakukan Emma hanyalah sebatas ini saja. Lil pun membantai robot Emma habis-habisan hingga berdarah-darah. Tak berselang lama Emma pun menutup mata, dan setelahnya dia menerima semburan api super besar dari robot Lil. Ucapan selamat tinggal Emma membuat Higan menggertakkan giginya. Anehnya, ledakan amarah Higan membuat sinkronisasi gear Kamui melesat ke angka 100%. Gear itu pun menyerap dan mematikan banyak daya listrik yang berada di area itu. Robot Oni berwarna merah itu pun perlahan menyala, dan seakan ingin mengamuk menghancurkan segala aral yang melintanginya.